Indonesia hanya sekedar nama dan sekedar pemerintah. Selebihnya digantung oleh bangsa ini sendiri. Bangun saudaraku, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bacaan pertama menyajikan daftar sifat kepemerintahan yang diharapkan oleh Tuhan. Bila itu semua tercapai, maka pada waktunya Tuhan akan mengangkat atau memilih orang yang serasi. Sifat-sifat itu adalah bijak, arif, dan terdidik. Mari sejenak kita lihat sifat-sifat kepala pemerintahan negara kita sepanjang masa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan Era kepemimpinan Soekarno merupakan zaman perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Tak hanya menghadapi ancaman masuknya kembali penjajah, bangsa Indonesia juga dirongrong berbagai pemberontakan dan perseteruan partai politik. Dengan gejolak politik dan ekonomi yang begitu dahsyat, Bung Karno berhasil membawa bangsa Indonesia terlepas dari jurang perpecahan. Mencari bentuk pemerintahan pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti, mulai dari presidensial, parlemen, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. Bidang ekonomi juga menjadi perhatian Presiden Soekarno, meski tantangan itu belum banyak menghasilkan perubahan ekonomi yang menyejahterakan. Sektor inilah salah satu pembeda antara pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Orde Baru berkuasa hingga 32 tahun lamanya. Di masa Orde Baru, pemerintah memberikan perhatian penuh pada stabilitas nasional untuk menunjang stabilitas politik dan melakukan rehabilitas ekonomi. Pada era ini, sektor ekonomi mengalami kemajuan yang signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflasi menurun dan mata uang nasional stabil. Di ujung masa Orde Baru, badai krisis moneter tahun 1997 menerpa. Kondisi ekonomi pun terus memburuk, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tak terkendali. Kemiskinan pun meningkat dan terjadilah ketimpangan yang mencolok. Krisis ekonomi yang tak kunjung membaik sejak 1997 dan terpilihnya kembali Soeharto menjadi presiden pada Maret 1998 justru memantik kerusuhan di berbagai penjuru negeri. Pemimpinan Orde Baru akhirnya berakhir ketika Pak Harto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto menjadikan Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie diangkat menjadi presiden. Meski hanya menduduki kursi presiden selama 18 bulan saja, namun Habibie mampu memberi terobosan terhadap negeri. Presiden Habibie lah peletak dasar-dasar demokrasi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, kebebasan pers tumbuh pesat, tahanan politik banyak yang dibebaskan dan melakukan reformasi di tubuh TNI, Polri, serta adanya kebijakan otonomi daerah. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial yang dikeluarkan Presiden Habibie yaitu memberikan referendum atau penentuan pendapat rakyat kepada Timur Timur, dan hasilnya Timur Timur lepas dari pangkuan NKRI. Setelah laporan pertanggungjawaban ditolak oleh MPR, Presiden Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi. Menjadi presiden keempat RI, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur hanya menjabat selama 18 bulan saja. Di bawah kepemimpinan yang sangat singkat, sejumlah konflik sosial yang menjadi bara masalah di Indonesia berhasil diredam. Aspek sosial dan pluralisme menjadi perhatian Kiai Nahdlatul Ulama ini. Berkat Gus Dur, tahun baru Imlek yang dilarang pada masa kolonial Belanda dan dipersulit di era Orde Baru justru dijadikan sebagai hari libur nasional. Presiden Gus Dur pula yang mendorong Konghucu sebagai tambahan agama yang diakui di Indonesia. Kebijakan paling kontroversial yang dilakukan Presiden Gus Dur adalah mengancam mengeluarkan dekret presiden dengan membubarkan parlemen. Dekret itu berisi pembubaran MPR, DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun dan membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR.
Namun dekret tersebut urung diterbitkan lantaran tidak memperoleh dukungan. Buntutnya pada 23 Juli MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya menduduki kursi wakil presiden. Megawati Soekarno Putri mencetak sejarah sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Mengawali kepemimpinannya, Megawati membentuk kabinet gotong royong. Sejumlah kalangan mengapresiasi kabinet bentukan Megawati karena 26 dari 32 posisi menteri dan setingkat menteri dijabat oleh golongan profesional. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga didirikan di era kepemimpinan Megawati. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi dan demokrasi di Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap sebagai keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Sayangnya, Megawati harus mengakui kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono yang telah bertarung dalam pemilihan presiden 2004. Mengantongi 60% suara di pemilihan presiden sekaligus mengalahkan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono juga mantan menteri di kabinet gotong royong akhirnya menjadi presiden ke-6 RI. Sosok SBY saat itu dilihat sebagai representasi kuat dari kalangan militer yang memimpin bangsa di era reformasi. Memimpin Indonesia selama 2 periode, Presiden SBY banyak menelurkan program-program pro rakyat seperti BLT, BOS, Jamkesmas, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan. Menjamurnya korupsi menjadi tantangan besar di era pemerintahan SBY. Siapa yang tak kenal dengan sosok presiden yang hobi belusukan ini? Ya, Presiden Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, bekerja cepat, dan bekerja keras. Kerja, kerja, kerja tak hanya sekedar menjadi slogan, tetapi dibuktikan dengan kerja nyata, yaitu pembangunan infrastruktur dari Sabang hingga Merauke. Tak hanya bekerja membangun negeri, diplomasi Indonesia di dunia internasional pun tercatat melejit. Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB karena dianggap mampu menjembatani perdamaian dan memajukan dunia. Pesatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi pemerintah saat ini, yaitu maraknya penyalahgunaan teknologi seperti cybercrime maupun etika bermedia sosial. Mengawali periode kedua kepemimpinannya, Presiden Jokowi menghadapi pandemi COVID-19 yang juga melanda dunia, sekaligus ancaman resesi ekonomi akibat ekspansi COVID-19. Cinta tanah air nggak? Cinta dong. Cinta dong, pasti. Cinta. Cinta. Bapak cinta. 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 Pastilah cinta. Cinta tanah air. Sudah yakin cinta? Apa buktinya? Berita hoax saja ditelan mentah-mentah. Ada gotong royong saja, kau masih enak main Instagram sambil rebahan di kamar pula. Mencintai salah satu warga ini saja, kau rela berkorban mati-matian. Kapan berkorban untuk negara? Di sekolah, pura-pura sakit agar tak ikut upacara. Cinta negara. Beda warna kulit saja, kau masih saling mencela. Di rumah saja, rebahan sana. Tak usah kau rawat budaya ini. Lalu diakui orang lain, baru kau keluar. Indonesia hanya sekedar nama dan sekedar kita. Selebihnya digantung oleh bangsa ini sendiri. Bangun saudaraku,